menyampaikan firman Allah untuk ia sampaikan. Begitu juga Yesus. Seandainya Yesus mengatakan, wahai seluruh manusia, aku ini gitu, Tuhan, pakai nama lain. Aku ini Allah, aku ini Bapa, akulah Tuhan langit dan bumi. Andaikan Yesus berbicara seperti itu pun, Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sedang mempraktekkan firman Tuhan. Kita baca Yohanes 12 nomor 49. Firman yang datang, barang siapa yang tidak mendengarkan perkataanku dan menolak, barang siapa mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, data nomor 48-nya dikatakan bahwasanya firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi ketika Yesus berbicara, itu bukan dari dirinya. Makanya dikatakan Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku Yesus bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu bohong. Itu kata Yesus. Ibu sekarang mengatakan Yesus itu Tuhan sendiri. Yesus tidak pernah bersaksi demikian. Yesus pun mengatakan itu, kalau tidak disaksikan oleh Tuhannya, Bapaknya, maka itu bohong. Karena apa? Yesus bicara seperti itu karena Yesus itu, dia itu menuju penyalipan, makanya dia ngomong seperti itu. Pokoknya aku masuk formal kamu terus sampai kamu sadar bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin. Selama saya masih waras, ibu tidak akan pernah bisa kemudian menundukkan saya. Selama saya waras, kecuali kalau saya sudah gila, bisa jadi. Tetapi kalau Tuhan waras, Yesus pilih kamu, kalau Tuhan Yesus sudah pilih kamu, kamu tidak akan bisa. Iblis tidak berdaya. Akan bisa untuk membuka yang sudah ditutup oleh Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus membuka, maka kamu tidak bisa lagi menutup. Ibu mau mendengarkan saya? Tolong dengarkan saya. Jadi begini, Ibu. Pertama, Yesus ngajar 3 tahun. In the name of Jesus Christ. In the name of Allah. Buka hati dan pikirannya. In the name of Jesus Christ. Dengar dulu. Amin. Dengar dulu, dengar. Sabar. Yesus mengajar 3 tahun, Bu. Dan rangkuman firman-Nya yang diterima dari Bapa, dia katakan dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya, dan muridku percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus, murid yang benar, murid yang asli, domba yang asli, bukan serigala yang nyamar domba, adalah percaya Yesus itu Rasul utusan Tuhan. Satu, di antara firman yang Yesus sampaikan, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mengatasnamakan aku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang yang berkata, ada Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau pergi ke sana. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Orang pilihan juga akan disesatkan oleh dia. Nah, Yesus di akhir khotbahnya, Matius 23 nomor 39, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Itu tahun 33. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhanku. Setelah Yesus terangkat ke langit, ketika orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus, karena ada 2 orang Yahudi itu, yang pertama yang percaya kepadanya, yang kedua yang tidak percaya alias antikristus. Yang menyalib Yesus adalah antikristus. Itulah yang menyalib Yesus. Apakah Tuhan langit dan bumi membiarkan antikristus ini menyalibkan Yesus? Tidak mungkin. Maka Tuhan menyelamatkan Yesus dari serangan-serangan antikristus. Apa buktinya? Yesus berdoa, Lukas 22, 43, 44. Bapak, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu daripadaku, biarlah berlalu daripadaku.
tapi bukan atas kehendakku, namun atas kehendakmu. Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga ia semakin bersungguh-sungguh berdoa, hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Apa tujuan malaikat datang? Yang untuk mengangkat Yesus ke langit. Maka yang ditangkap bukanlah Yesus, yang keluar dari kubur bukanlah Yesus, yang kalian sembah di gereja bukanlah Yesus. Makanya setiap kita berdialog, berdiskusi, berdebat, mana buktinya Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan, mengajarkan kekristenan, bla 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 bla. Kalian, saudaraku Kristen, tidak akan pernah sanggup menunjukkan itu. Kalian hanya ngemis-ngemis, mengemis. Yesus berkata dalam Yohanes 10:33. Padahal ucapan itu sudah disampaikan kepada muridnya. Muridnya percaya bahwa Yesus ini rasul. Tapi ketika dikonsumsi oleh Kristen, Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Murid percaya Yesus adalah rasul. Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Kira-kira mana yang betul? Mana yang dipersaksikan Yesus di antara keduanya? Yesus bersaksi tentang muridnya, tapi Yesus tidak pernah bersaksi tentang Kristen. Ketika Yesus bersaksi tentang muridnya, tertulis di mana? Yohanes 17:8. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid Yesus percaya kalau orang yang di depan ini adalah utusan Tuhan kami. Tapi kalau orang Kristen, Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Itu kesaksian kalian. Pertanyaannya, adakah Yesus mengiyakan dan mengaminkan dan mempersaksikan kesaksian kalian? Tidak ada. Kalian bersaksi sendiri. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu fakta, itu real. Yesus Kristus itu juru selamat buat Bang Zuma dan keluarga, dan Anda akan menjadi pendeta suatu hari nanti. Amin. Yesus, sahabat bisa syukuran, Yesus hanya menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Dia, Ibu. Ibu, karena Ibu tidak percaya kepada Yesus, makanya Anda jadi Kristen. Kamu itu udah percaya Yesus karena kamu kamu itu cerdas. Dengar, karena orang kamu yang semuanya hafal. Orang yang percaya Yesus adalah orang yang percaya Yesus adalah orang yang mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Orang yang tidak percaya Yesus adalah orang yang mendudukkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Itu orang koplak. Ayo, menurut Yesus, Ibu, untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal Dia sebagai Tuhan atau mengenal Dia sebagai utusan Tuhan? Jujur. Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Nah, tidak ada nama lain di kolong langit ini selain Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kamu dan saya dan semua orang Indonesia dan seluruh dunia. Ya, itu kesaksian Kristen. Kesaksian Yesus tidak. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang ganteng sebagai rasul utusanmu. Yohanes 17:3. Mana kesaksian Yesus? Hidup kekal mengenal dirinya sebagai Tuhan satu-satunya. Itu di mana tertulis? Di mana tertulis? Ayo. Tuh, kamu aja ngomongnya sampai belepotan kamu tuh. Itu cocok jadi pendeta yang ganteng. Zulkifli Abbas pendeta yang ganteng. Itu aku nulis buat kamu nanti di kitab selanjutnya. Tidak mungkin aku jadi pendeta. Seorang pendeta mengajarkan orang lain yang waras untuk menuhankan orang yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Hanya orang sedeng yang mau percaya Tuhan ditempeleng. Tutup. Hanya orang sedeng yang mau percaya orang manusia ditempeleng kok dibilang Tuhan. Sama Tuhan nanti itu kamu nanti yang ditempeleng Tuhan Yesus. Nanti kamu lagi tidur kamu ditempeleng Tuhan Yesus, gimana kamu? Aduh, marah. Udahlah, jangan difitnah Yesusnya, jangan difitnah. Kalau yang Anda maksud Yesus yang keluar dari kubur itu, saya selalu memang berkelahi sama Dia. Saya nggak ada menghujat Roh Kudus. Kalian menghujat Roh Kudus. Jangan menghujat Roh Kudus, bahaya. Nanti malam kamu ditempeleng sama Tuhan Yesus, kamu bagaimana, Zuma?
Yesus tidak berkuasa masuk ke rumah saya. Yesus yang Anda sembah ya. Jangan begitu. Yesus In yang the Anda name of sembah itu. Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Yesus yang Anda sembah itu tidak berdaya untuk masuk ke rumah saya. Mendengarkan nama saya aja dia nggak sanggup. Karena Yesus yang Anda sembah dengan Yesus yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel itu adalah dua Yesus yang berbeda. Catat itu. Ingat kata Yesus kepada Bani Israel. Sabar Bu. Kata Yesus kepada Bani Israel muridnya yang asli. Dia mengatakan apa? Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Mereka akan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapakah Yesus palsu itu? Yang ada di gereja. Ibu, sekarang apakah ibu percaya Yesus yang Anda sembah itu adalah Yesus yang maha kuasa? Ya. Tolong sambungkan dengan ajaran Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, di mana pernah dia mengatakan aku maha kuasa? Ya. Pasti nggak nyambung. Segala mujizat, dengan Pasti segala nggak nyambung. mujizat yang sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu, mana ada orang bisa membangkitkan orang mati 3 hari yang udah busuk dia hidup lagi, kecuali Tuhan. Dengarkan sahabat-sahabat Muslim. Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30 dia menerangkan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara yang Anda imani tadi barusan, Anda mengatakan dia maha kuasa. Siapa di luar Tuhan pencipta langit dan bumi yang mau mengklaim dirinya maha kuasa? Iblis, bukan? Tidak. Iblis tidak pernah memakai nama Yesus. Iblis takut Kata siapa? dengan nama Yesus. Kata siapa? Karena nama Yesus punya kuasa. Nama Yesus punya kuasa. No. Jangankan namanya, Yesusnya aja diobok-obok. Jangan hiperbola. Yesus diobok-obok, ditenteng dia sampai ke bumbungan bait suci, dibawa dia ke padang gurun, dibawa lagi dia ke gunung, dibawa ke jurang sama setan. Jangan sombong. Yesus itu diobok-obok, dijadikan cendol sama setan pada masanya. Bahkan dia dikatakan apa? Jika kamu menyembah aku, wahai Yesus, Matius 4 nomor 7, nomor 6, nomor 7. Hei Yesus, jika kau menuhankan aku ini penguasa bumi. Kalau kau menyembah aku, maka segala kerajaan dan kemegahan dunia ini akan aku berikan kepadamu Yesus. Mau enggak? Bayangkan iblis berani mengatakan itu kepada Yesus. Ayo, datang ibu mengatakan Yesus maha kuasa. Yang ibu sebut maha kuasa itu adalah dia, esensi yang minta Yesus sembah dirinya. Siapa dia? Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dia malah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Malah muridnya Petrus berkhotbah di dalam KPR 2 nomor 22. Apa kata Petrus? Seluruh orang Israel harus tahu yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, bahwa dia sebagai perantara. Sahabat Isa Syukran, perantara antara Tuhan dengan manusia, yang melakukan mujizat tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus hanyalah alat untuk melakukan mujizat oleh Tuhan melalui dia. Makanya dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Datang ibu mengatakan Yesus maha kuasa. Yang maha kuasa mengklaim diri maha kuasa itu adalah iblis. Jadi Anda sedang menyembah iblis dalam nama Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Kalau Yesus, kalau iblis memakai nama Yesus, kenapa saya nggak pernah kesurupan? Hah? Kenapa mau kesurupan, oh temannya? Masa setan kesurupan? Saya nggak pernah kesurupan. Saya nggak pernah kesurupan karena saya percaya ada Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Ada Tuhan Yesus di dalam hati saya. Makanya saya nggak pernah kesurupan. Anda tidak pernah lihat teman-teman Anda yang... Sepertinya malah Sepertinya Anda yang mulai kesurupan. Tuh lihat, kamu sudah mulai kesurupan. Lihat, tuh. Kamu sudah mulai kesurupan itu. Anda tidak melihat itu. Anda tidak melihat.
beberapa sekte dari Kristen yang ketika menyebut nama Yesus mereka serabalah. Itu kamu tuh, kamu udah kesurupan tuh. Tuh. Allah. Sadarlah ibu, sadarlah. Aku karena sayang sama Sampai ibu. kapan sih Zuma? Kamu Sadar. udah dari 2017 loh belajar tentang Sadar. ketuhanan Yesus. Kamu nggak percaya sama Yesus sih? Bagaimana? Udah dari Bagaimana? 2017, udah 10 tahun yang lalu. Kamu Bagaimana mengenal bisa? Bagaimana bisa saya menuhankan manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi, Bu? Hanya Sementara Tuhan Tuhan- Yesus nanti yang milik Tuhan kamu langit karena udah 10 bumi tahun ini. itu adalah Tuhan 10 yang maha tahun, suci. Juma. Tuhan maha suci, maha tinggi. Kok ditempeleng? Oke lah. Udah 10 Ibu. tahun kamu ngomongin tentang Yesus. Ibu. Udah 10 tahun. Kenapa kamu Dengar. keras hatimu? Dengar, Yesus itu memang Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk orang jahat. Masakan aku yang waras ini mau ikut-ikut jahat? Sorry. Masa Yahudi yang buat Sahabat Tuhan Yesus, Salim Yahudi Bahri juga yang Syukran. nyalip Yesus? Gimana sih Juma? Hah? KPR 236, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Untuk siapa Yesus ini dibuat menjadi Tuhan? Untuk antikristus. Siapa antikristus? Yang menyalib Yesus dan yang percaya kepada antikristusnya. penyaliban. Hei, Kamu antikristusnya karena kamu menolak pertanyaannya. Tuhanan Yesus. Pertanyaannya, siapa yang menyalibkan Yesus? Antikristus atau yang percaya Kristus? Siapa yang menyalibkan Yesus? Antikristus atau yang percaya kepada Yesus? Yang menyalibkan? Jujur. Antikristus. Nah, antikristus. Karena menolak Yesus Antikristus. sebagai Mesias. Antikristus yang menyalib Yesus. Pertanyaannya, siapa yang menerima penyaliban sebagai simbol agama? Saya atau Anda? Itu simbol atas kita itu apa ya, pengorbanan, melihat simbol pengorbanan darah Yesus untuk dosa saya dan kamu, dan diberikan Kalau cuma-cuma, begitu- gratis, nggak bayar, gratis tanpa DP, 0%. Kalau begitu Gratis. siapa yang berjasa? Siapa yang berjasa menghapuskan dosa Anda? Antikristus atau orang yang percaya? Tuhan Yesus. Alamak, penyaliban tadi katanya Tuhan Yesus. penyaliban itu pekerjaan antikristus. Antikristus itu bagian dari rencana. Siapa? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Malah Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Mengapa engkau ingin membunuh aku? Sebab kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Menyalib aku. Siapa bapakmu? Iblis. Siapa yang ingin menyalib Yesus? Iblis. Kalau Anda mengatakan itu rencana bapak, berarti bapak Anda adalah iblis. Cuma iblis itu adalah bapak pendosa, bapak kaum Nah, pendosa. sekarang Dia adalah pendosa. pertanyaannya. Bapak dari segala Pertanyaannya. dosa adalah iblis. Pertanyaannya, pelan-pelan. Siapakah yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Tuhan langit dan bumi atau iblis? Jujur. Itu adalah karya keselamatan. Iblis juga ikut berperan. Orang-orang banyak ikut berperan. Semuanya berperan. Tentara Romawi berperan. Imam Kayafas Artinya- berperan. Orang Farisi berperan. Ahli-ahli Taurat berperan. Semua orang berperan atas penyalipan Yesus. Bapak Karena Elohim, itu sudah seizin berperan. Yesus. Bapak Elohim berperan. Itu adalah karya selamatan Di mana Bapak dari Elohim berperan dari untuk sang membunuh? Bapa melalui anaknya si Firman. Bapak iblis. Firman itu Bapak Yesus. iblis. Bapak iblis karena Yesus mengatakan ketika Bapak, Yesus Bapak sabar. sumber pencipta langit dan bumi. Mari saya buktikan pernyataan Yesus dalam Lukas 22 nomor 52. Sang kamu aku ini penyamun, kau kira aku ini perampok, sampai kau datang ingin menangkap aku membawa pentungan dan pedang.
sedangkan aku setiap saat, setiap hari bersama dengan kamu di bait suci. Apa kata Yesus setelahnya? Tetapi saatmu telah tiba, saatnya kuasa kegelapan. Saya tanya sama ibu, kuasa kegelapan itu kuasa Bapa Elohim atau iblis? Iblis. Jujur. Iblis. Berarti upaya penangkapan Yesus, penyaliban Yesus, menurut Yesus itu kuasa kegelapan atau kuasa Bapa Elohim? Menurut Yesus. Kan aku udah bilang, iblis juga ikut berperan, iblis juga ambil bagian di situ. Pertanyaan saya, itu iman Anda, itu iman Anda. Saya tidak butuh itu. Yang saya tanya pengetahuan Anda, kejujuran Anda mengakui apa yang dikatakan Yesus dalam tragedi ini. Ketika orang-orang Yahudi datang ingin menangkap dia, kata Yesus begini, setiap hari kok, tetapi saatmu tiba, yaitu saatnya kuasa kegelapan. Apa itu? Ya udah, kau ingin menangkap aku, itu adalah kuasa kegelapan. Pertanyaan saya, penangkapan dan penyaliban terhadap Yesus itu kuasa kegelapankah atau kuasa Elohim? Itu iblis juga berperan di situ. Jadinya semuanya ikut berperan. Ada jadi lembutkan aktor utamanya Yesus, aktor pembantunya iblis. Berarti aktor pembantu duanya itu orang banyak. Aktor pembantu tiga yaitu imam-imam, Kayafas, orang-orang Farisi, ahli Taurat, semuanya ikut berperan dalam karya keselamatan. Baik, berarti dengan kata lain, keselamatan yang ada di Kristen adalah keselamatan dari hasil kerja iblis. Mau menyangkal? Ibu yang mengaku barusan. Ya kalau memang Tuhan udah izinkan, kenapa memangnya? Ya sudah, berpasrah. Ya sudah, kalau keselamatan dalam Kristen itu memang adalah upaya iblis dan Tuhan menginginkan itu, ya sudah, Kristen diselamatkan oleh iblis. Sudah, terimalah itu kenyataan. Makanya Yesus mengatakan, nyala iblis. Kata Yesus begitu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22, 23. Siapa yang diusir? Mereka yang percaya penyaliban sebagai penebusan dosa, bukan kami yang menolak penyaliban. Itu fakta. Andai saja Islam, sabar. Kamu sudah mendengar namanya, tetapi kamu menolaknya. Itu kamu. Makasih sahabat Alim Bahri. Andai saja Bang Suma hidup di zaman Yesus, orang yang paling terdepan membela Yesus dari orang-orang Yahudi yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah aku, Bang Suma. Dengan darahku itu ini, kamu seperti Petrus. Itu kamu seperti Petrus. Dengan darahku ini, dengan darahku ini akan berdiri sampai titik terakhir untuk membela Yesus. Tapi kalian berada di mana? Barisan iblis yang berkongko-kongko ingin membunuh Yesus. Sebab dengan matinya Yesus, dosa-dosa kalian itu bisa ditebus. Maka kalianlah orang yang pertama akan menyalibkan Yesus. Orang Kristenlah yang pertama yang akan mengkhianati Yesus. Orang Kristenlah yang pertama menggantung Yesus, menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena Kristen punya misi, dosa maksiat yang telah mereka lakukan ingin dibayar gratis. Itu fakta, itu real. Maka ketika kalian bertemu dengan Yesus, bukannya berteman, malah diusir. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Itu fakta, itu real. Bima, saatnya kamu ambil air putih, saatnya kamu minum. Sudah lelah kamu, aku lihatnya. Kamu berbicara terus deh. Tidak ada lelah. Tidak ada lelah untuk rasa cinta ini untuk menyelamatkan ibu. Nggak ada rasa lelah. Nggak ada rasa lelah. Tapi aku udah selamat, kamu yang belum selamat, Juma. Itu aku sudah mimpi. Selamat. Aku sudah di dalam, Itu kamu masih mimpi. di luar. Kamu masih di luar, aku sudah di dalam. Itu mimpi. Bukankah yang diusir? Karena sudah 10 tahun, Juma, udah 10 tahun. Sampai kapan kamu mau menunggu? Udah 10 tahun kamu bicara tentang Yesus, tetapi kamu belum siap dibaptis juga. Kata Yesus begini,
pada saat aku lapar, kau tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, kau tidak memberikan aku minum. Pada saat aku kedinginan, kau tidak memberikan aku selimut. Yesus menerangkan itu. Pada saat orang-orang barat, pada saat orang-orang antikristus mencoba untuk mengajarkan ajaran tentang Yesus ditampar, Yesus dikutuk, Yesus diludahin dan seterusnya, Islam datang memberikan pakaian kepada Yesus. Islam datang memberikan makanan kepada Yesus. Sesungguhnya apa yang kalian tuduhkan terhadap Yesusku itu adalah kebohongan. Kalian hanya mengada-ngadakan. Yang mempengaruhi kalian mengajarkan tentang Yesus begini, Yesus begono, itu adalah iblis. Sungguh Yesus itu manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak pernah dia menjadi tumbal untuk dosa-dosa laknat kalian. Catat itu baik-baik. Makanya Yesus akan datang, yang terakhir akan menjadi yang pertama. Yang pertama akan menjadi yang terakhir. Tertulis di mana kamu bilang seperti itu? Tertulis di mana? Aku nggak baca. Yesus mengatakan, di saat aku lapar. Ini aku buka. Di saat aku lapar, kata Yesus. Itu kata Yesus mengatakan, di saat aku lapar, di saat aku haus. Kalau nggak salah di Matius 25, coba ibu baca. Berikan ayat di Al-Qur'annya, aku cari sini Zuma. Loh, Al-Quran menjelaskan bagaimana orang-orang Bani Israel ketika Nabi Isa bertanya, Man ansari Tidak, aku ilallah. maunya kamu di Al-Quran, karena kamu bilang Islam datang untuk memberikan pakaian, memberikan makan, memang, memberikan minum. Di mana? Aku buka sini di Al-Quran ayat berapa? Quran nomor memang berapa? Betul. Itu memang betul bahwa Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya itu lebih unggul sampai hari kiamat. Itu fakta tuh. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi ketika dia datang menyeru, Bani Israel terpecah menjadi dua. Kamu belum Ada berikan ayatnya. Kamu belum berikan ayatnya. Quran nomor berapa? Quran nomor berapa yang kamu Islam memberikan pakaian, memberikan makan, memberikan minum dikala Yesus lapar? Itu ada di Matius 25 nomor 35 dan seterusnya, Ibu. Aku nggak mau. Dari Alkitab tadi kamu bilang Islam datang memberikan pakaian saat dia butuh pakaian. Islam datang memberi makan saat dia lapar. Islam memberi minum saat dia haus. Di mana Quran nomor berapa? Kenapa Ibu jadinya ke Al-Quran? Coba Anda baca di Kan kamu yang ngomong Islam datang. Ali Imran ayat 55. Coba Ibu baca. Ali Imran berapa? Telah juga Matius 25 nomor 35 dan seterusnya. Di sana dikatakan bahwasanya ketika Ali ia Imran lapar, ayat, ketika ia Ali Imran ayat berapa? 55, Ibu. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uk fawqal ladzi. Merujuk kepada siapa? Orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang menjadikan dia sebagai nabi, rasul, utusan Tuhan untuk Bani Israel, akan diangkat derajatnya, yang mengikuti dia lebih unggul dari orang-orang kafir sampai hari kiamat. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir di hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kau perselisihkan. Mana? Allah Subhanahu wa ta'ala secara ini kan kita sedang berselisih kan, dan kok ngawur, dan kok ngawur pula, dan orang-orang akan berselisih. Ini adalah ayat ini tentang mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Ini dasar iman bahwa Isa tidak mati di salib tetapi diangkat. Iya. Lalu yang mengikuti mereka yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, man ansari ilallah.
Siapakah kemudian di antara kalian yang akan menolongku menjalankan syariat agama Allah? Nahnu ansarullah. Kamilah yang akan menolong agama Allah, ajaran yang kau bawa. Al-Quran surah As-Saff ayat 14. Sekaitan dengan Matius 25 nomor 35. Tidak ada kalian ketika orang-orang yang membenci Yesus ingin menyalib Yesus, kalian mengaminkan. Ketika orang-orang yang membenci Yesus mengatakan Yesus mati dalam keadaan terkutuk, kalian aminkan. Ketika Anda membaca Bible, pengajaran dia ditampar, dia diludahin, Anda aminkan. Malah ketika iblis mengatakan berhasil membunuh Yesus atas salib, kalian malah jadikan salib itu sebagai simbol kemenangan. Lalu kapan kalian jadi penolong Yesus? Kapan? Yang menolong Yesus itu kami. Yesus tidak perlu ditolong cuma. Kata siapa? Kata siapa? Matius 25 saya manusia nggak perlu menolong Yesus, malah Yesus yang harus menolong saya. No. Yesus Baca penolong Matius yang 25. setia. Makanya aku bilang Yesus baca penolong Matius yang 25. setia. Makanya baca Matius Menolong 25. yang setia. Mimpi dikasih data. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minum. Itu kata Yesus. Matius 25, 35 sampai 40. Islam yang kemudian datang membersihkan namanya dari orang-orang kufur seperti kalian. Baca Al-Quran surah As-Saff ayat 14. Bagaimana orang-orang yang ingin menolong ajaran Yesus, ajaran Nabi Isa alaihissalam. Belajar lagi Bu, belajar. La haula wala quwata illa billah. Setika itu terhadap diri sendiri. Itu namanya zalim. Anda tahu kebenaran tapi Anda percaya kepada apa yang diajarkan oleh orang-orang di luar ajaran Yesus. Itu zalim. Zalim. Yesus sudah mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Ingat ya Bu, itu cerita Matius 7 itu adalah cerita hari penghakiman. Di mana hari itu adalah penentu kita ke surga atau kita ke neraka. Yang ada di sana para nabi-nabi dan umatnya nabi-nabi ada di situ. Masing-masing nabi akan mengakui, ini umatku ya Rabb, ini umatku ya Allah. Nabi Musa juga akan mengangkat tangannya, ini umatku ya Allah. Nabi Abraham juga mengatakan, inilah orang-orang yang mengikuti aku ya Allah. Isa, Yesus juga mengatakan, inilah umatku ya Allah. Kalian juga ada di situ. Kalian mau kemana? Kalian datang ke Yesus, ditolak. Datang ke Nabi Muhammad, ditolak. Datang kepada Musa, ditolak. Akhirnya merengek. Tuhan, please Cuma dulu surah Al-Asaf itu tentang kaum Hawariyun. Iya, itulah para murid-murid Yesus Isa. itu. Betul. Murid-murid Yesus itu setia. Benar. Sekarang apa yang diajarkan oleh murid-murid Yesus? Yesus itu Tuhan atau dia adalah utusan Tuhan? Baca Yohanes 17 nomor 8. Muridku percaya bahwa engkaulah ya Tuhanku yang telah mengutus aku. Muridku percaya. Tapi di luar aku ada yang mengaku muridku, malah dia mengatakan aku Tuhan. Dialah serigala yang nyamar domba itu. Sadarlah Bu, sadar. Mumpung masih ada kesempatan. Ibu nggak rugi merasulkan Yesus, nggak rugi. Tapi ibu rugi menuhankan dia. Kenapa rugi? Karena dia pun dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus mengatakan, aku menyembah. Kata Yesus, 14 itu Isa dan Hawariyun jadi teladan buat umat Muhammad. Kata Yesus nih, Yohanes 4:22, aku menyembah apa yang aku kenal. Yesus menyembah. Datang ibu menyembah dia. Tapi sekali lagi saya bocorkan rahasia. Yang ibu sembah bukan dia. Yang ibu sembah makhluk asing dalam nama dia. Cuma kamu itu termasuk Hawariyun. Kamu itu termasuk Hawariyun, yaitu apa? Pengikut Yesus yang setia. Ya memang kan udah aku bilang tadi.
saat aku lapar, orang Kristen bukan datang memberi aku makan, malah membuat aku semakin lapar. Saat aku haus, orang Kristen datang bukan memberi aku minum, tapi malah semakin mengiyakan kehausanku. Islam datang kemudian mengobati itu semua. Hei Yesus, kamu tidak ditampar, kamu tidak diludahin, kamu tidak dikutuk, kamu tidak dibunuh, kamu tidak disalib, melainkan kamu diselimuti dengan keselamatan, diangkat Tuhanmu ke langit. Coba baca 35 sampai 40, maka dia mengatakan yang terakhir datang akan lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, dan yang pertama datang yang paling terlambat masuk. Nah, siapa yang terakhir, Islam atau Kristen? Betul, itu kamu. Kamu Ya, Islam. berarti- Islam jadi pengikut berarti- Yesus semua nanti. Karena berarti yang awal berarti datang kami yang pertama. menjadi yang Berarti terakhir, kami yang yang terakhir dan datang menjadi yang awal. Jadi yang awal. Berarti kami yang pertama masuk surga. Iya, karena Indonesia kemuliaan bagi Kristus. Amin. Nah, sekarang kalau kami yang masuk pertama surga, bagaimana mungkin kalian ikut? Kalian bukan yang merasulkan Yesus, tapi menuhankan. Ya kalian dilempar dengan tendangan penalti. 1, 2, 3, ketepak ke neraka. Karena orang Kristen sendiri udah banyak yang murtad. Enggak masuk akal. Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam surga bersama-sama? Satu penyembah Yesus, satu yang merasulkan Yesus. Iya, Ya enggak mungkin lah. karena sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi Orang kalau Kristen murtad Yesus dari itu, Kristen, orang Islam murtad untuk percaya Yesus. Jadi dibalik nanti. Orang Kristen yang datang salah duluan dong. jadi belakangan, yang belakangan jadi yang duluan. kalau ada orang Islam masuk Kristen, berarti orang itu tidak memberi makan Yesus, malah semakin Ya membuat udah kalau Yesus nggak lapar. percaya. Nah, itu perkataan Yesus. Pada saat aku lapar, kau tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, kau tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau tidak berikan aku pakaian. Islam datang menyediakan itu semua untuk Yesus. Kamu tidak lapar, Amin. kamu nggak lapar, kamu Amin. tidak haus, kamu Amin. tidak telanjang. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Habis itu dia iakan semua yang diperlakukan oleh orang-orang Roma terhadap Yesus. Gimana itu namanya munafik? Islam kan menjadi penolong. Islam menjadi penolong, yaitu kaum Hawariyun. Kamu termasuk kaum Hawariyun. Pengikut Tuhan Yesus yang setia, kamu itu cuma. Ilallah. Tapi kami tidak mengikuti Tuhan, kami mengikuti Rasul. Tuhan itu yang di gereja, yang pinjam namanya Yesus, yang selalu membisikkan orang-orang kalau di hari Minggu, bangun, kau kesini cepat sembah aku, jangan kau mualaf ya, tetap kau makan babi ya, sembah aku dalam nama Yesus ya. Jangan sampai kau masuk Islam, tetaplah kau mati dalam menyembah aku. Aku Yesus loh. Akhirnya apa? Kalian menyanyi Yesus, Yesus, Yesus. Begitu ketemu Yesus asli, siapa sih lo? Aku nggak mengenal kalian. Lu pada siapa sih? Oh gak ah. Aku tidak mengenal kalian. Sorry ya. Itulah yang terjadi. Itu fakta, Ya, itu memang real. banyak yang kayak gitu orang Kristen sekarang. Kok jadi orang Kristen pula yang dicerita? Ibu, sadarlah, sadar dong. Aduh, susah kali membuat orang ini sadar. Itu fakta. Iya, memang fakta. Orang yang tidak percaya ada Tuhan ditempeleng, ya mereka meninggalkan ajaran itu. Tuhan kok ditempeleng? Untuk ditempeleng seorang rasul aja itu nggak layak, apalagi Tuhan. Makanya mereka meninggalkan Kristen. Begitu Ibu. Ya itulah hebatnya Tuhan Yesus. Hebatnya Ini masih Tuhan hebat, Yesus. Bu. Beri apa ditempelin pipi kanan, kasih pipi kiri.
Nggak nyambung. Bukan itu. Malah dia protes. Jikalau aku mengatakan perkataan yang benar, mengapa engkau menempeleng aku, kata dia. Bukan dia malah, oh ini pipiku. Tapi kan dia malah tidak melawan. protes. Yesus melawan nggak? Yesus melawan nggak waktu dibawa di tempat penggirikan? Melawan nggak dia? Dia nggak melawan loh. Mbak, waktu ingin disalib, Iya. Emang dia melawan? Enggak. bagaimana mau melawan? Itu sudah rencana sampai Allah. dagingnya tercabik-cabik aja, dia nggak nangis, nggak ngejerit seperti domba, diam waktu dicukur bulunya sampai botak. Bagaimana mau melawan? Itu sudah rencana Allah untuk menggantikan Nabi Isa. Dia harus disalib. Kalau iblis pasti dia udah kabur tunggang langgang menyelamatkan dirinya. Buktinya dia nggak kabur. Nggak bisa. Dia Pencipta setia, langit dan sampai bumi. Cabik-cabik sampai no, kepalanya dikenain mahkota duri. Dia juga tidak pernah melawan. Ditombak lambungnya, dia juga tidak melawan. Bagaimana mau melawan yang pencipta langit dan bumi yang maha tinggi yang menginginkan itu terjadi? Kalau iblis Pencipta sudah langit dan lari. bumi, Ibu, pencipta langit dan bumi yang menginginkan itu terjadi. Baca Amsal 21 nomor 18. Ya Tuhan betul, karena itu karya menggantikan. keselamatan yang diberikan Tuhan cuma-cuma kepada kita. Gratis, Aurora, nggak pakai syukran, bayar. Tika, syukran. Salah ibu, salah. Coba ibu lihat nih. Aku mau uji ke pengetahuan ibu. Matius 16 nomor 23. Coba ibu baca. Baca. Aku mau uji. Apakah Berapa? ibu ini beragama kanakal? Nomor berapa? Nomor berapa tadi aku sebut? Lupa aku. Oh, kan lupa. Matius berapa? Sudah Matius 16. Sudah mulai lupa. Matius 16 nomor 23, coba ibu baca. Nah, ini kita mau uji nih kemampuan ibu menalar Bible. Ayo. Matius 16. 16. Ya. 23. Ada enggak? Jangan-jangan hilang di situ. Ada. Matius 16:23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Oke, ini sebelum pas ini konteksnya 1 menit sebelumnya Petrus dipuji. Ya ini karena Petrus kayak kamu tadi. Andaikan aku 2000 tahun yang lalu, aku akan paling depan membela Yesus, jangan sampai dia disalib. 1 menit kemudian kamu kabur menyangkal Yesus. Itulah Petrus. Sekarang saya uji sama ibu. Ketika Petrus menarik Yesus ke samping, data nomor 22-nya. Tujuan Petrus itu supaya Yesus itu jangan ke sono. Sebab kapan dia ke sono, dia akan disalibkan, betul? Dia akan disalib kalau dia ke sana, betul? Iya kan? Ya, betul nggak? Petrus membela, tetapi setelah tentara Romawi datang, Petrus menyangkal. Iya. 3 Tapi Yesus kali dia mengatakan apa? menyangkal Yesus. Sabar dulu, sabar. Tapi Yesus mengatakan apa? Enyala tuyul. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Gak ada tuyul di situ, ngaco, gak ada tuyul di situ. Iya, terlalu kasar juga kalau aku bilang setan. Masa Petrus dibilang setan sama Yesus, muridnya? Enyahlah setan. Enak juga ya. Enyahlah setan. Oh, enak ternyata. Setan, kau hanya memikirkan apa, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, kau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, pikiran manusia adalah kamu kalau ke situ pasti disalib. Tapi pikiran Allah enggak. Meskipun 1000 manusia di kananmu, 1000 di kirimu ingin menyalibkan engkau, itu tidak akan terjadi. Aku sudah merencanakan penyelamatan untukmu. Itu sudah dinubuatkan penyelamatan itu. 1000 rebah. Iya, anggaplah banyak kali protesnya.
Artinya bahwa Mazmur 91 data 1 sampai 16 itu nubuat untuk Yesus. Dengan panjang umur engkau akan kukenyangkan. Engkau hanya menonton pembalasan terhadap orang fasik. Siapa fasik ini? Pemakan suap. Siapa makan suap? Yudas. Maka yang disalib saat itu adalah Yudas. Kata Yesus, "Enyala iblis, kau tidak tahu apa yang direncanakan oleh Tuhan untukku. Aku akan diangkat dan yang akan menggantikan aku adalah Yudas." Itu fakta, itu real. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai ganti orang benar, orang pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Gantian. Nah, Gantian jawab pertanyaan cuma saya. Apa yang dipikirkan Tuhan tentang Yesus? Apa yang dipikirkan Tuhan tentang Yesus tentang penyaliban? Tuhan mau menyelamatkan tentang Yesus. Yes. Kan Yesus Ya, mengatakan, menyelamatkan kita dari kutuk dosa. oh, bukan itu, enak aja. No. Nih, Tuhan berencana nanti dulu yang menyelamatkan Petrus Yesus. dulu. Nanti dulu yang Petrus dulu. Menyala iblis, bukan berarti Petrus iblis. Yesus melihat di balik perkataan Petrus ada godaan iblis, sama seperti waktu Yesus dicobai di padang gurun. Jangan kesalib, pilih jalan mudah, tetapi iblis Aneh. mau menggagalkan Bagaimana, rencana salib. Ibu? Batu sandungan menggagalkan Oke. rencana Allah. Petrus dengan niat baik mau melindungi Yesus, tapi kalau Yesus nurut, maka penebusan dosa gagal. Jadi Petrus tanpa sadar jadi penghalang rencana Allah. Sekarang pertanyaannya, Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ibu, kalau keinginan Petrus supaya Yesus tidak disalib itu alasannya iblis di dalam dirinya, bagaimana dengan Yohanes 13:2? Iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib. Masa iblis yang ada di Petrus dengan iblis yang ada di Yudas bertentangan? Yang satu mau Yesus disalib, yang satu mau Yesus tidak disalib. Bukan itu maksudnya. Bukan. Maksudnya adalah kamu hanya memikirkan, Petrus ini memikirkan pikiran manusia. Apa pikiran manusianya? Kalau aku biarkan Yesus ke sana, dia akan disalib nih, kasihan nih. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan, meskipun 1000 orang rebah di sebelah kananmu, kau tidak akan kena musibah. Tidak akan kena, aku yang akan melindungimu. Nah, pada saat Yesus ingin tahu, kau tetap menggendongku. oh, itu lagunya Yesus di 1000 Mazmur 91. rebah di kaki kiri. Itu nubuatan kata iblis di dalam Matius 4 nomor 6. Jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau, dia akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah itu. Jadi ketika Yesus berdoa, Bapa sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada aku, tapi bukan atas kehendak-Mu, maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada dia sehingga dia berdoa langsung sampai ke tanah. Malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa yang terjadi? Menatang di tangan supaya Yesus itu tidak disalib. Terangkat dia ke atas. Nomor 16-nya, dengan panjang umur aku kenyangkan engkau. Dia di atas, dikenyangkan di atas, bukan dibunuh, disalib seperti yang Anda imani. Makanya sekali lagi saya katakan ke ibu, Yesus tidak, yang asli ya, yang asli tidak disalib, yang disalib itu yang menggantikan. Itulah yang kalian sembah. Saya kira cukup ibu. Sudah sekian lama saya mengajar ibu, mudah-mudahan ibu bisa naik kelas. Satu lagi. Apa itu? Satu lagi. Ngasih kesempatan satu lagi. Silakan. Yohanes 13 nomor 2 menunjukkan bahwa pengkhianatan Yudas dimulai dari bisikan iblis di hati. Tapi Yesus tetap melayaninya dengan kasih saat membasuh kakinya Yudas. Itulah kasih sayang yang diberikan Yesus kepada Yudas di malam terakhir dia mengkhianati Yesus. Amin. Terima kasih Juma.
Iya, terima kasih juga. Tapi ingat kata Yesus, adalah lebih baik sekiranya dia tidak dilahirkan. Kan dia mengatakan Yudas itu iblis. Yohanes 7 nomor 60. Bukankah aku yang memilih engkau? Tapi apa katanya? Satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Yudas yang mengkhianati aku adalah lebih baik jika ia tidak dilahirkan oleh ibunya. Saking kesalnya Yesus itu. Makanya dia pada saat perjamuan terakhir dia mengatakan, inilah darahku, inilah dagingku. Itu tujuannya apa? Untuk mencobai murid-muridnya siapa di antara mereka yang akan mengkhianati dia. Karena dia mengatakan, salah satu di antara kalian akan mengkhianati aku. Ternyata Yudas yang adalah iblis. Aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu setan. Kenapa dia mengatakan setan kepada yang ingin berkhianat? Kenapa dia enggak menjadikan dan satu di antaramu adalah pahlawan? Karena gara-gara dia berkhianat, dia melapor kepada tentara Romawi, maka miliaran orang Kristen dosanya ditebus. Kenapa dia tidak mengatakan pahlawan? Satu di antara pahlawan, tapi dia satu di antaramu iblis. Iblis setelah berhasil melakukan salib, meskipun itu bukan Yesus asli, iblis tidak diam, iblis tidak pensiun, iblis lebih parah lagi. Dia mengutus nabinya untuk duduk di tempat kudus, yaitu Paulus, untuk menyesatkan banyak orang. Inilah kalian jadikan rasul, padahal dia adalah wakil sibilis untuk menjual Yesus keluar. Makanya di dalam KPR 17 nomor 23, Paulus berjalan-jalan di Athena dan dia melihat rumah-rumah ibadah, kuil-kuil yang ada. Lantas dia mengatakan, aku melihat kau begitu tekun menyembah kepada dewa-dewa kalian. Dan aku lihat ada tertulis di dalam satu kuil, tertuliskan agnostos theos. Aku datang kepada kalian untuk mengajarkan bahwa apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak tahu, inilah yang akan aku ajarkan kepadamu. Berarti orang Athena, orang Yunani menyembah dewa-dewa dalam nama Yesus. Jadi yang kalian sembah yang bernama Theos itu dewanya orang Romawi, Yunani, Athena. Tapi nama Yesus dipakai membungkusnya supaya banyak orang yang tertipu. Saya kira begitu Ibu. Istirahat dulu. Semoga Ibu bisa mendapatkan hidayah, lembutkan hatinya. Kamu yang istirahat, ambil air putih, nanti tenggorokanmu. Terima kasih Ibu, istirahat dulu. Salam sama suaminya ya. Sampaikan, Pak, besok aku mau sholat. Ya, terima latihan kasih. Sholat. Dadah. Dadah. Dadah juga Ibu. Teman-teman, menurut informasi Ibu tadi itu suaminya Islam. Dia juga pernah masuk Islam tapi kembali ke Kristen. Sekarang dia lagi bingung. Dia lagi mencari. Jadi kalau dia agak lama biarkanlah, kasihan. Mana tahu dia dapat hidayah. Adinda bisa syukran. Gitu maksudku. Saat kamu ada air minum nggak? Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Tapi jangan emosi ya. Sebisa mungkin kayak Ibu tadi. Aku layani sampai dunia dalam berita. Yang penting jangan emosi, jangan ngamuk. Diskusi baik-baiknya kita. Selamat malam Bang Cuma. Selamat malam juga kawan. Katolik Ada yang Protestan. perlu kita bahas? Ini ada tema Abang. Apakah betul Yesus itu sepenuhnya Tuhan? Wah. Kaukah itu Ranggalawe? Aku tidak menginginkan engkau kembali kepada puluhan ini. Pedopekan ini tidak kuat untuk menanggung semua dosa-dosamu. Kamu sudah terlalu jauh melangkah, anak muda. Yesus sepenuh apa ini? Yesus sepenuh. Yesus apakah sepenuhnya Tuhan?
Sepenuhnya bangku, tidak Jadi tidak ada kata ragu-ragu bagi kita. Jadi yang ditempeleng sama Yahudi itu siapa, Bang? Ya, mereka tempeleng itu karena mereka tidak menerima. Seandainya dia juga hadir pada dunia ini sekarang, Bang Juma juga ikut di dalamnya. Karena Bang Juma tidak percaya juga. Bukan, maksudku kalau dia sepenuhnya Tuhan, kenapa dia ditempeleng? Dia sah-sah saja sebenarnya dia bukan bisa yang artinya mujizatnya dihukum itu semua. Kalau dia Yesus kalau tidak dia mau Tuhan, menunjukkan apalah ya Tuhan ditempeleng, bagaimana Bang? kehebatan dia. Kok Tuhan Nggak mau ditempeleng? menunjukkan itu. Ya? Sasa saja Tuhan ditempeleng, ada-ada aja. Tuhan itu yang membuat alam semesta ini akan jadi bubur, kan jadi debu. Kok bisa ditempeleng sama manusia? Ada-ada aja Bang ini. Jangan membuat orang pada gila apa. Itulah keilahiannya. Aduh, keilahian kok ditempeleng. Aduh. Itu kemanusiaan. Seandainya Bang Juma dia hadir lagi dalam dunia ini sekarang, Bang Juma juga mau yang artinya ketipu, yang artinya mau abang hujat yang gitu, dihujat Bang hujat, Juma Bang. gitu. Aku menyadarkan abangku ini, bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat perkasa menciptakan semua apa yang ada pada tubuh kita dan alam semesta ini, kok bisa-bisanya ditempeleng sama orang Yahudi, Bang? Itu mereka tempeleng alasannya mereka tidak terima Bangku, mereka tidak terima. Apapun alasannya, apakah layak pencipta langit dan bumi ditempeleng? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Masolang generasi, pencipta kita ditempeleng. Seorang manusia biasa aja ditempeleng, itu nggak layak, apalagi Tuhan langit dan bumi. Ketepak katanya, ketepak turun. Iyalah, ketepak pastilah. Banyaklah bunga mawar Bangku itu aja dulu yang karena jawabannya udah. Iya, bunga mawar dulu kan teman-teman. gitu. Sepenuhnya sudah Tuhan. Sepenuhnya teman-teman. Tidak Mana boleh ini? diganggu gugat. Iya. Yang biasanya ada naga-naga. Bukti sumbernya Bangku, ada sumbernya. Iya. Oke, baik bang. Saya tanya yang jujur. Terlepas misalnya nih, Anda bukan seorang Kristen misalnya, dan Anda menggunakan akal sehat. Menurut abangku ini, masuk akal nggak Tuhan langit bumi ditempeleng sama manusia? Secara manusiawi kita tidak masuk akal, tetapi iman, jalan percaya, itu, yakin. Nah, itu jalan salib itu harus dilalui Bang Juma. Itu udah planning daripada Allah itu sendiri. Itu merupakan bahwa nantinya tertikam bagaimana kan gitu. Iya. Di kitab perjanjian lama juga sudah dinubuatkan. Jadi manusia tidak bisa menghalangi itu. Tidak bisa kita jangan kita bilang tidak boleh. Karena artinya, itu sudah artinya lewat itulah yang artinya manusia mendapat penembusan dosa. Artinya kalau memang kita terima ya, berdasarkan akal tidak masuk. Tapi makanya bagi orang Kristen Bang Juma tidak ada lagi kata menyembelih domba, lembu, sampai sekarang tidak ada lagi. Itulah emang pernah ditugasin? Itulah terakhir. Emang Tuhan pernah memerintahkan ke orang Kristen untuk menyembelih? Karena pernah. Dulunya ada Bang Juma, Habil dan Kain bagaimana? Habil dan itu Kain. Yahudi yang diberi syariat untuk kurban hewan. Habil dan Kain itu menyembah. Itu Kain menyembah, memberikan persembahan kepada Tuhan hasil daripada pertanian dia. Sedangkan Habil bahwa dia memberikan persembahan kepada Tuhan yaitu lembu gitu. Lembu
hasil peternakan. Iya. Karena Kan dia tadi seorang gembala. menurut akal tidak masuk kalau Tuhan langit dan bumi ditempeleng. Kan itu faktanya. Tapi kok menurut dogma, doktrin, ya sah-sah saja. Jangankan ditempleng, oh dibunuh saja bisa kok. Itu kalau dogma kan gitu. Tapi kalau akal tidak masuk. Benar kan? Benar kan? Sekarang dituntut iman, nah Bang. Dituntut iman yang artinya yang kita pakai. Iya. Kalau keyakinan Silakan. ataupun kepercayaan kita bisa Ya, kita terima, ya mantap Bangku, mantap Bang ya, Juma. ya silakan. Kalau iman kepercayaan ya sah-sah saja. Tapi kalau akal tidak masuk kan? Ya kan Bang? Jujur dong. Ya secara akal kebanyakan mau kita tidak bisa menerima gitu Bang. Ya itulah pastilah itu. Masa Tuhan Yesus Ditempeleng. itu disalibkan? Ya ditempeleng juga. Kenapa dia tidak melawan, padahal mujizat, segala mujizat dia bisa buat. Air bisa diubah dia menjadi anggur. Orang-orang yang meninggal bisa dihidupkan kembali seperti Lazarus. Orang kerasukan setan bisa diusir, setannya dipindahkan ke babi, itu Bang, kan gitu. Iya. Banyak sekali mujizat-mujizat yang diberikan Tuhan. Iya. Tetapi kenapa Raja Herodes ataupun para serdadu-serdadu Raja Yahudi pada waktu itu tidak bisa dilawan? Wah, ini kembali Bangku, bahwa dia harus lewat jalan salib, jalan yang sudah disediakan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Ya, kita sambut dulu. Halo Saudara Jol. Iya, tep-tep layar lah, tep-tep layar bosku ya, sekaligus biar enggak lelet. Kalau ingin kurang sama layarnya Bang, lelet dia, enggak ada tong pulsa kan? Ada paket. Lelet. Iya. Lelet. Halo Saudara Joli, selamat malam. Halo. Saudara Joli. Bahasa Batak nih Bang, bahasa Batak nih oleh pokka. Oleh pokka. Boleh buka. Itu bahasa Batak nih Bangku. Abang pasti gitu. ngerti, paham bahasa Batak kan? Iya. Alai ngapa kita pakai soalnya kita. Iya dok kok. Alah bisa mawar mon. Aduh, parah ini. Nang hanong hepeng. Sebenarnya kita nggak usah berantem Bang, ya kan? Iya, mawar. Iya seperti itu Bangku. Karena Ada balok kah? ilmu kita berbeda Bang, seperti itu. Ya, thank you. Berbeda. Oke. Jadi apa yang abang ketahui, ya saya yang artinya nggak bisa terima gitu. Apa yang abang nyatakan, saya nggak berterima gitu. Kita Segala sapa dulu. pendapat abang. Kita sapa dulu ini. Halo, bro. Halo. Malam Bang Zuma. Malam juga Katolik Protestan. Kemarin kita baru diskusi Bang. Lupa. Antara Yesus dalam Alkitab apakah tokoh yang sama dengan Isa dalam Al-Quran? Oh ya? Nggak bisa buka kamera ya? Saya akun baru Bang, jadi setelah kita diskusi ada begitu banyak ratusan akun-akun yang meng-add saya, cuman saya tengok hampir rata-rata fake semua, jadi saya nggak terima. Jadi lebih enak diskusi seperti inilah. Halo Kampas. Kampas Rem. Gambas. Halo. Halo. Jangan waras dulu, mana itu tadi? Jangan waras dulu biar dapat mawar. Kalau waras nggak dapat mawar lagi. Ya, saya buat pun seperti itu kayak punyeng. Sebenarnya nggak punyeng kan? Nggak punya ya? Aku nggak mabuk Bangku, nggak mabuk malam ini Bang. Kemarin malam mabuknya.
Iya, kemarin malam ada sekali pernah, itu karena untuk obat. Iya. Sekali aku tidur, jadi publik tua kan. Pahit tuangnya. Pahit lah bang, di daerah kami ini banyak itu, ada pohonnya, pohon arennya. Oh gitu. Iya bang. Ya syukurlah. Halo, semangat malam. Awas kau bang. Ini Halo, semangat malam. Kayak Judaism itu bang, Judaism. Siapanya? Siapanya bang? Kau yang bilang kan gitu, Judaism gitu. Oh, Bilangin Judaism pun Judaism. oh. Apa? Itu bahasa kerennya itu. Iya. Halo, hey, Hei, kali le. Lagi biji. dia nggak mau, cuma mau naik entah kenapa dia. Masih Ayo, 69 teman-teman. bang, kau bilang satu kacam sampai satu Iya, miliar. iya 1 miliar. Nah, ini kawan kita ini Panci Pondang. Halo, selamat malam. Halo, Bang. Malam. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka Orang kamera. kita Batak juga ini bang. Oh iya kah? Iya. Ini. Tuhan sama kami. Buka kameranya, Bang. Cuman boleh ngomong sebentar enggak? Buka Boleh, kamera, Bang. Nggak silakan. apa-apa. Silakan, Bang. Buka kameranya, silakan. Enggak harus buka kamera lah. Diturunkan sama ini moderator, serius. Abang belum siap. Emang harus gitu ya. Cuman Jangan terlalu mau ditanggapi apa ngasih, pendapat abang cuma ini. cuman mau ngomong bentar aja bisa enggak? Disuruh buka kamera sama moderator. Ya udahlah, turunkan aja lah. Iya, itu soalnya Nah, aturannya turunkan aja begitu, Bang. Oke, makasih ya. Ya. Oke, shalom bang, shalom. Salam Yudaism Kapang. Judaism itu sama mereka kami, Tuhan itu. Iya, tapi kan bukan. Nama aku buat pelik tanpa bolon. Oh gitu. Pilih Abang marga TV. apa? Aku Ya. sama kayak abang tadi, si Tohang gitu. Oh, si Tuhan. Marga yang tertinggi apa? Hah? Marga tertinggi. Apa bang? Apa tertinggi? Marganya. Oh, marga Sinaga. Oh, itu yang paling tinggi kastanya. Keturunan si Raja Lotung khusus. Sinaga si Tumorang, si Tohang. Banyak itu bang, ada sekitar 9 itu. Yang kasta tinggi. Keturunan si Raja Lotung. Itu tinggi kastanya. Ya termasuk kalau kasta tinggi nggak ada itu perbedaan kasta-kasta kalau sama kita itu kasta Brahmana itu ya kalau di mana itu di Indianya atau di apa Hindu yang ada itu mengenai kasta sama kita nggak ada itu yang ada silsilah itu kita akui tarombo bahasa Bataknya ada itu Bang Juma. Tapi Bang Juma pertanyaan itu atau tema itu boleh Yesus sepenuh kali Tuhan, sepenuh kali Tuhan. Sepenuhnya. Iya, kalau membuat tema kamu jangan membuat orang jadi gentar gitu. Satu di bidang apanya, Bang? Aku. Seksiologi. Seksiologi, nggak ada seksiologi abang, yang ada sosiologi. Seksiologi ada. S2 aku ambil Sosiologi. jurusan bahasa daerah. Iya. Kebudayaan gitu. Mengenai seks. Nah itu udah nggak cocok itu bang, nggak ada itu di negara kita ini yang artinya jurusan seperti itu kan nggak ada. Ada loh. Halo, selamat malam. Yang ada teknik sipil, teknik bangunan, teknik apa banyak kan gitu. Banyak, ada pun juga jurusan teknik seksi ada. Halo, selamat malam.
Super. Heru. Halo Bang, Super Panu. Biar aja begitu bang. Diam dia. Coba mawar dulu, mawar. Mawar terus tambah dulu bangku, semuanya tete layar bagus, nggak apa-apa, puji Tuhan lah kan gitu. Biar kita sumbangkan nanti ke orang-orang yang Ya mau harus kita beruntua. bantu lah, yang kurang mampu. Banyak di sini orang yang kurang mampu. Iya tahu. Iya banyak kalau di kampung kami ini. Halo, selamat malam teman-teman. Harus kita Adakah bantu kan gitu. onde-onde? Halo. Tadi artinya namanya zakat kan Bang Juma. Itu kan zakat itu kan Bang Juma. Saya nggak bisa ini belum bisa buka kamera bang. Oh Kalau iya. kita memberi sesuatu kepada orang lain Bang Juma, itu apa namanya kalau di agama kita Bang Juma? Infak sedekah. Infak ya. Kalau kami Iya. memberi, lebih baik memberi daripada menerima katanya kan gitu. Lebih Iya. baik memberi daripada menerima. Ada juga itu firman Tuhan itu menyatakan seperti itu. Kalau doko artinya apa, Bang? Hah? Doko. Dekah. Doko. Doko. Halo saudara Koko. Enggak ada Koko. artinya itu Bang. Nggak ada ya? Dokon bilang gitu. Oh, Dokon dokon. bilang gitu. Oh, ya. Dokon. Halo. Turunkan, ada yang bilang turunkan. Bapak nakok mah. Itu maksudnya naikkan. Kok naikkan? Ya naikkan, dibilang kayak gitu itu. Pelik, kenapa Oten nggak mau buka kamera sih? Oh ini aku kenapa mau? Saya yang artinya nggak ada menghina kalian, nggak ada menghujat. Minta apanya aku? Minta bunga mawar penuh. Biar bisa nanti ku buat Nggak bisa buka kamera ya, Bang ya? Nggak bisa bang, karena followersnya masih sedikit bang. Namanya baru belajar bang. Oh. Saya mau belajar lagi dari abang nih bang. Iya, tapi di ini moderator pasti turunkan kalau tidak buka kamera, itu masalahnya. Memang nggak bisa bang. Dia hanya bisa merekam aja ini, karena followernya masih sedikit kan. Nah itu dia makanya susah itu. Ini abang kita di atas nggak ngapa-ngapain, bertahan dia tinggal di atas. Halo, selamat malam. Halo. Mana moderatornya ini? Tidak ada moderator. Semua takut. Omal Takut ya? Oten sepi yang banyak turunkan si Pelik itu. Pelik tampu bolon ya. Pelik turun. Halo, selamat malam. Harus disyukuri lah Bang Pelik ada di atas, bisa yang artinya diskusi sama Bang Juma. Halo saudara Jack. Robin. Iya malam. Saudara Jack, agama apa Bang Jack? Malam. Malam juga Bang. Ya. Halo Bang, semangat malam. Gimana perjuangan? Selamat malam. Malam. Robin Pardede. Luar biasa. Robin Pardede menyangkal Allah Tritunggal. Ya. Benar saudaraku. Padahal kalau Saya akan sangkal semua itu. kalau saya mengakui ketritunggalannya gitu, walaupun 3 tetapi 1 gitu. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Itu Susah diterima. Buatan manusianya semua itu. Hah? Kalau itu buatan manusianya semua itu. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Buatan manusia itu. Tapi kembali yang memang kita akui dan kita percayai bahwa itu benar-benar ada, benar-benar terjadi di dalam historis kan gitu. Intinya historis itu Tuhan itu tidak pernah terlihat. Itu aja intinya. Karena itu ada dalilnya. Kita berdasarkan dalil, makanya kita harus percaya kepada Bible kita. Jadi sungguh luar biasa saudara-saudara kita Muslim ini yang menjabarkan itu kepada kita. Kita sangat berterima kasih.
Berarti seperti ini. abang Saya dulu nggak tidak, tahu itu. berarti abang tidak menerima kehadiran sang anak gitu bang. Gimana? Berarti abang Pardede nggak menerima kehadiran daripada sang anak ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Saya menerima, tapi bukan sebagai Tuhan. Justru saya menerima dia sebagai anak. Sebagai anak saya percaya, tapi anak ruh, bukan anak secara jasmani. Karena Tuhan itu tidak pernah punya anak dan tidak pernah memberanakkan. Nah, itu Tuhan yang benar. Ya, secara Lego. jasmani tidak ada berhubungan badan contoh Iya. antara suami istri tidak ada. Cuman banyak saudara-saudara kita mengimani secara jasmani, makanya blunder. Tetapi dia menanamkan benih dalam kandungan Bunda Maria ya. Seperti itu. Itu bukan benih seperti apa namanya? Seperti kita manusia ini, bukan seperti betul, itu. Betul. Itu namanya adalah utusan. Ya, ciptaan daripada. Jadi Maha Kuasa itu kalau datang ke dunia ini, bahkan dunia nggak sanggup menerima dia, nggak bakal sanggup sampai kapanpun. Nah, karena Yesus adalah utusan, makanya sanggup dunia ini menerima dia sebagai kebenaran daripada Tuhan itu yang terlihat. Jadi untuk menyampaikan sebagai alat. Nah, sebenarnya Yesus itu sebagai alat. Cuman ketika dia sebagai alat ke dalam dunia ini, pada waktu dia lahir, kenapa orang Majus menyembah dia gitu? Orang Majus menyembah Yesus waktu masih bayi dia. ya Mereka wajar membawa menyembah dia. Dia kan guru. Dia kan guru dan Tuhan. Tuhan dari segala Tuhan, bukan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa mereka menyembah Yesus baru masih bayi dia, baru lahir gitu, disembah mereka, yang artinya mereka sujud menyembah mereka. Ini adalah suatu bahwa orang Majus itu mendapat firman mendapat firman bahwa ada lahir di kota Daud seperti itu ya, di kitab Lukas itu kan gitu. Ada juga mereka terima kan gitu kelahiran Yesus pada malam ini. Kalau itu biasa itu Pak, itu namanya perkiraan daripada manusia. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan itu lahir. Ya, tidak akan pernah. Tuhan itu tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah melahirkan. Tetapi orang Tapi kalau menciptakan iya. Ya orang manusianya berpikir apa secara pemikirannya. Karena Tuhan itu Bapa itu tidak akan bisa diprediksi oleh makhluk ciptaan. Kita ini kan makhluk ciptaan. Sampai sekarang ada yang nggak tahu Tuhan? Enggak. Maka dikatakan dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 12 itu, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun, siapapun, termasuk manusia pertama. Ya kita ini siapa kita ini? Nah itu yang semasuk lah. Tapi nggak apa-apa. Kita boleh berbeda dalam pandangan, definisi. Ya silakan. Saya dulu 30 tahun berkecimpung dalam definisi itu, bahkan mengembalakan ya banyak jemaat. Apa yang saya dapatkan? Nah itu tadi, menjadi pendusta. Pendusta apa? Pendusta firman Tuhan. Jadi setelah saya dapatkan firman Tuhan ini ya luar biasa. Itu di dalam Bible, bukan di dalam saudara kita, bukan. Dan itu aku imanin. Aku akan berpegang teguh. Memang Tuhan itu nggak pernah terlihat. Apapun ceritanya, Tuhan nggak pernah terlihat. Itulah Tuhan yang benar. Bahkan dikatakan, kalau kita nggak percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia, ya sebagai manusia ya, kita nggak percaya, kita penyesat. Kita penyesat. Makanya aku percaya dia datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Supaya apa? Jangan jadi penyesat aku. Supaya apa? Supaya aku jangan jadi antikris. Begitu. Makanya luar biasa saudara-saudara kita ini. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Kalau kita mau belajar, itu Bible yang berkata, bukan saya. Emang saya ini siapa? Saya nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama seperti Yesus. Antikris itu, kalau menurut pemahaman saya, antikristus itu orang-orang yang tidak menerima bahwa dia adalah Tuhan. Ini kalau antikristus itu ya, kalau menurut pemahaman saya bahwa itu adalah orang-orang yang tidak bisa menerima bahwa dia adalah Kristus Tuhan kan gitu.
Enggak, bukan dikatakan seperti itu. Orang yang tidak percaya kedatangan Yesus itu sebagai manusia itu, kan itu dalilnya, itu yang dikatakan. Orang yang nggak percaya dia datang ke dunia ini sebagai manusia. Jadi aku percaya memang dia datang ke dunia ini sebagai manusia. Jangan ditambahin, jangan dikurangi firman Tuhan. Saya nggak mau menambahin. Kan itu yang tertulis. Terkecuali dikatakan orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai Tuhan, nah baru. Jadi aku nggak mau membelintir-belintir ayat. Pekerjaan siapa itu? Pekerjaan iblis. Saya nggak mau. Saya udah lama. Makanya yang suka-suka membelintir ayat ini bahaya. Pekerjaan siapa itu? Iblis. Ketika Hawa dan Adam dicobain, ya, makanlah buah itu, kau akan dapat melihat. Dari mana ayatnya ada seperti itu? Ketika engkau memakan buah itu, kau akan mati. Nah itu ada ayatnya. Dipelintir oleh iblis, makanlah, maka kau akan dapat melihat. Kata iblis, sama ayatnya, seperti seakan-akan seperti yang benar. Kau akan melihat, mana ada ayatnya kau akan melihat, tapi kau akan mati. Itu baru ada. Itu perintah Tuhan. Nah itu yang saya ikutin. Ya saya belajar 30 tahun saya belajar ini, saudaraku. Jadi makanya udah jenuh saya sebenarnya pengajaran-pengajaran dunia ini. Ya banyak pelintir-pelintirnya, banyak menurut pemahaman pemikiran manusia. Makanya saya belajar berserahlah kepada Yang Maha Kuasa. Apapun yang dikatakan orang, aku nggak mau mengandalkan orang lagi. Udah capek aku mengandalkan bapak-bapak gereja, dokter-dokter gereja. Udah capek aku. Karena aku akan terkutuk. Di mana dalilnya? Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Makanya aku nggak mau lagi yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Otomatis itu menjauh daripada Tuhan. Dan itu saya dulu memang begitu. Hati saya menjauh. Sementara yang saya sampaikan firman Tuhan, tapi hati saya menjauh. Tapi sekarang puji Tuhan, ya, saya semakin menjadi lahir baru dengan mengatakan bahwa Yesus adalah utusan, bahwa Bapa adalah Tuhan. Itulah hidup yang kekal. Maka apa kehendak Bapa dalam Yohanes 6 ayat 30? Inilah kehendak Bapa, harus percaya kepada Yesus sebagai utusan. Nah, itu kehendak Bapa. Aku percayai memang dia utusan. Jadi begitu, saudara. Jadi makanya banyak sekarang hamba-hamba Tuhan benci kepada saya. Nggak apa-apa. Masalah persembahan itu nggak boleh. Kita mengambil persembahan hasil dari riba, nggak boleh. Kadang-kadang banyak hamba-hamba Tuhan seperti saya dulu. Saya sudah mengetahui persembahan-persembahan yang dibawa oleh jemaat-jemaat adalah hasil dari riba yang membukakan uang. Saya sudah mengetahui, tapi saya berdiam diri. Karena apa? Inilah karena butuh mamon ini. Nanti kalau saya nggak ini, mereka pada lari. Kita harus belajar. Ya takut kepada Tuhan, jangan takut kepada manusia. Katakan iya jika iya. Itulah kebenaran firman Tuhan. Makanya saya nggak pernah takut. Mau jemaat saya sedikit, silakan. Saya perlu kebenaran. Saya lebih takut kepada Kristus, kepada Bapa. Ya, saya lebih takut kepada Bapa melalui utusannya, ya, Yesus Kristus, yang membawa kebenaran firman Tuhan itu. Kenapa? Karena itu dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 18 sampai 19. Janganlah engkau membungakan atau meribakan uangmu, baik pun hartamu. Nggak boleh. Tapi lihat sekarang, itu sudah nyata-nyata bagi hamba Tuhan, bagi pendeta-pendeta. Siapa tahu ada pendeta di bawah yang menonton. Silakan saudara, mari kita bertobat. Ya, kalau kita sudah mengetahui persembahan yang diberikan oleh jemaat itu adalah hasil dari persundaran, kita sekat. Mohon maaf saudaraku. Lebih baik kita 2-3 orang berkumpul di dalam nama Bapa. Kalau persembahan itu bagus Ya, Bang. lebih baik kita berkumpul 2-3 orang di dalam nama Bapa daripada kita banyak berkumpul di luar nama Bapa. Bahaya. Karena Bapak firman Tuhan berkata begini, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku berada di sana. Jadi nama Bapa yang sesungguhnya bukanlah Yahweh Elohim seperti yang diimani oleh, ya, bukanlah Yesus, bukan itu nama Bapa yang asli. Nah, ini perlu diketahui juga buat Kristen-Kristen. Nama Bapa yang benar yang diberikan kepada utusannya adalah Immanuel. Dalam Yesaya 7 ayat 14, Matius 1 ayat 23. Nah, itulah nama Bapa. Jadi nama Bapa itu satu, tidak bermacam-macam. Lihat sekarang, dimacam-macamkan nama Tuhan. Makanya saya iri kepada saudara kita Muslim. Mereka memiliki nama Tuhan itu satu. Ketika mereka pergi ke Arab,
atau ke India. Halo, tes. Ya, dari mana Bang? Katolik Protestan? Nah, saya Protestan. Masih ya? Saya Protestan, Pak. Silakan buka kamera Bang. Silakan. Aduh, minta maaf, sini gelap sekarang. Posisi udah gelap, Pak. Nggak bisa lagi. Di kamar? Ya, Iya, udah gelap sekarang. Jadi gini, Pak. Gini ya, Pak